Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 17 Juni. Kemarin adalah Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Serikat Pekerja Migran menuntut agar pemerintah memerhatikan masalah terkait 210.000 PMA yang tidak memperoleh perlindungan UU Ketenagakerjaan. Mereka menyarankan agar PMA diikutsertakan dalam naungan program perawatan jangka panjang secara keseluruhan. Serikat Pekerja Migran Taiwan bersama ormas pendukung berkumpul di luar gedung Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW pada pagi hari tanggal 16 Juni menuntut agar pemerintah memperhatikan masalah yang dihadapi 210.000 pekerja migran sektor informal, mengikutsertakan mereka ke dalam sistem perawatan jangka panjang, menghapus sistem agensi secara bertahap dan dialihkan kepada lembaga penelusuran perawatan jangka panjang agar hak pengasuh migran dapat terlindungi oleh UU Ketenagakerjaan. 家务移工就长期处在一个血汗的照顾之下，他们等于是24小时的待命，然后又住在个别家庭。我们认为应该是由就是家务移工应该是由政府签约的长照机构来聘雇。 Ormas Pekerja Migran menyebutkan jumlah kebutuhan staf perawat jangka panjang menurut informasi UN Pengontrol tahun 2022 mencapai 830.000 orang dan 65% diantaranya berusia di atas 65 tahun. Namun jumlah staf yang tersedia hanya sekitar 90.000 orang dan untuk sektor informal hanya tersedia 49.000 orang. Jasa perawatan jangka panjang saat ini berasal dari 210.000 PMA sektor domestik. Untuk itu, mereka seharusnya dapat diikutsertakan ke dalam sistem perawatan jangka panjang. 我们现在是有在规划说符合一定的语言能力检定跟照顾技术成熟的这一些外籍看护的中介技术人力，未来是可以适度开放聘雇成为居家或社区的照顾服务员。 Guna melindungi hak 1 hari libur usai kerja 7 hari, MOHW menekankan pihaknya telah bekerja sama dengan MOL mengusung program perekrutan perawat rumah tangga asing dan layanan alternatif jangka pendek dengan pemberian subsidi selama 38 hari atau 31 hari. Maka di waktu yang bersamaan, perawat rumah tangga pun dapat menikmati waktu istirahat selama 14 hari atau 21 hari per tahunnya. Kemarin sore sekitar pukul 5, seorang pekerja membawa kikir panjang dan pengasah tembaga saat naik MRT dari stasiun Haisan. Penumpang yang menyaksikan hal ini segera melapor lewat interkom. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian mengutus petugas untuk menangkap orang tersebut. Polisi MRT yang dilengkapi perisai bergegas ke peron setelah menerima laporan ada seorang pria sedang mengasah logam tak dikenal dengan kikir. Pria usia 38 tahun bermarga Wang tersebut mengeluarkan kikir dan pengasah tembaga yang digunakan untuk keperluan konstruksi saat naik MRT pada hari Minggu sore. Ia mengaku ingin mengasah pisaunya, namun hal ini telah membuat penumpang lainnya kaget. Polisi menuju peron untuk membekuk pria tersebut. Ia mengaku hanya ingin mengasah kikir dengan pengasah tembaga dan tidak melayangkan kikir tersebut, namun ia tetap ditahan untuk menjalani penyidikan. Suhu di seluruh wilayah pada hari ini berpotensi mencapai 31 hingga 35 derajat Celcius. Badan Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan suhu tinggi untuk Taitung yang berpeluang melampaui 36 derajat. Sedangkan kawasan Tenggara perlu mewaspadai timbulnya angin fon. Akibat dampak sistem awan konvektif, hujan lebat turun di sejumlah kota dan kabupaten tanggal 16 sore. Hujan lebat sempat menimbulkan genangan air di area konstruksi distrik Xinyi, kota Taipei. Cuaca Taiwan beberapa hari ini relatif panas dengan kisaran suhu tinggi 32 hingga 34 derajat Celcius. Suhu setinggi 37,5 derajat yang tercatat pada hari Minggu berada di desa Jinfeng di Taitung. Namun kawasan sentral Yilan dan Hualien perlu mewaspadai hujan singkat sporadis yang disertai petir pada sore hari. Cuaca di seluruh wilayah pada minggu ini relatif panas dan lembab, sedangkan area lembah di Hualien dan Taitung mudah timbul suhu tinggi di atas 36 derajat akibat dampak angin fon. Muncul kabar ada agensi ilegal yang mencari mahasiswi Taiwan dengan menawarkan imbalan setinggi $320.000 untuk menarik mereka menyumbang sel telur di Tiongkok. Namun dokter memperingatkan bahwa prosedur bedah ilegal memiliki resiko tinggi yang kerap terselubung. Para donatur disarankan untuk berpikir secara matang. Dari Maret hingga Mei tahun ini, ada beberapa netizen yang berbagi tentang pengalaman mendonor sel telur mereka di Tiongkok, bahwa selain gratis tiket pesawat dan biaya akomodasi, pendonor akan menerima penghasilan yang cukup besar. Liburan musim panas akan segera tiba, dan saat ini ada kabar burung bahwa agen ilegal mulai mengincar mahasiswi di Taiwan dan menawarkan subsidi nutrisi 2 kali lipat harga Taiwan senilai $320.000 Taiwan. 就可能去就回不来之类的，就怕啦，因为最近就很多这种诈骗之类的。
Dokter menjelaskan bahwa standar untuk donor sperma dan sel telur diatur oleh Ditjen Kesehatan Nasional, di mana pendonor sel telur harus berusia di bawah 40 tahun dan tidak memiliki catatan klinis berpenyakit berbahaya. Sebelum mendonorkan sel telur, pendonor akan menerima suntikan ovulasi. Selama proses berlangsung, mungkin dapat menimbulkan alergi, sindrom hiperstimulasi ovarium, pendarahan perut, dan infeksi, di mana praktis medis yang ilegal justru menyembunyikan risiko operasi yang berbahaya. 有可能手术如果它不好的话会出血，或者会感染，甚至会腹膜炎。 Selain itu, proses pengambilan sel telur bersifat invasif dan membutuhkan pembiusan total. Pengambilan sel telur dilakukan melalui vagina dan pendonor harus menanggung risiko anestesi dan operasi. Pendonor harus berpikir ulang untuk melindungi hak dan kesehatan tubuh dan jangan menganggap menyumbang sel telur sesederhana menyumbangkan darah. Saat ini merupakan bulan haji bagi umat muslim di seluruh dunia. Kota Mekah telah dibanjiri para haji dan hajah dalam seminggu terakhir. Namun suhu setinggi 44 derajat Celcius dan kadar kelembapan sebesar 60% telah membuat pemerintah Arab Saudi kewalahan dalam hal pelayanan medis dan penyediaan air minum. Para muslim memadati Masjidil Haram di Makkah, mengelilingi Ka'bah, mengikuti imam merafarkan ayat-ayat Al-Quran untuk beribadah. Bulan ke-12 dalam kalender Islam yang dikenal sebagai bulan haji ini merupakan momen di mana umat muslim di seluruh dunia berkumpul di Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun 2024, bulan haji dimulai pada 7 Juni dan berakhir pada 6 Juli. Suhu tinggi di Mekah saat ini melebihi 44 derajat Celcius dengan kelembapan melebihi 60%. Selain kemungkinan terjangkit penyakit menular, para jemaah juga berisiko kelelahan dan terkena serangan panas selama perjalanan haji. There are shaded areas available, but these will be variable depending on where you are, not only in the ritual, but also where you're staying as well. And some of these will be ventilated with air conditioning, others will just be purely fans, and others will be not shaded at all. Bulan haji di Makkah tahun 2024 berlangsung di bawah bayang-bayang perang Gaza. Para jemaah mendoakan harapan bersama untuk perdamaian. Pemerintah Saudi awalnya berencana mengundang 1.000 anggota keluarga korban tewas dan terluka dari Gaza untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah, tetapi juga membatasi agar tidak ada kegiatan politik selama bulan haji. Bagaimana mengekspresikan dukungan kepada rakyat Palestina kini menjadi tantangan bagi pemerintah Saudi. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan pelepasan pinguin di Argentina. Kita show lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Terima kasih.